kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Penyanyi Nindi Ayunda benar-benar terpojok. Ramadan yang sejatinya dilalui dengan kehusyukan dan ketenangan ibadah, justru ia harus berjibaku menghadapi kasus yang menimpa kekasihnya Dito Mahendra. Selain harus terseret kasus sang kekasih, Nindi juga mengaku kerap mendapat teror dari orang tak dikenal. Ia bahkan sudah melaporkan kasus teror tersebut ke LPSK. Akhirnya datang ke sini karena saya meminta perlindungan LPSK atas terkaitnya peristiwa teror dan ancaman terhadap saya dan keluarga yang dilakukan pada hari Minggu, sejak mulai hari Minggu. Dan peristiwa ini sudah sangat menimbulkan trauma karena yang datang itu bukan hanya 1-2 orang, tapi betul-betul 30 orang. Saya melaporkan kasus teror yang saya alami pada hari Minggu malam sampai Senin pagi, dan teror itu pun juga masih berjalan sampai hari ini. Saya datang dari Palembang hanya berdua orang, teman saya perempuan. Itu saya berpikir saya datang ke sana punya tujuan baik, ingin menemui seseorang tanpa ada niat sesuatu yang buruk. Setibanya saya di sana, saya langsung ke rumahnya. Ternyata saya dihadang oleh 10 preman. 10 preman ini mengintimidasi saya, tapi alhamdulillah saya masih bisa keluar dari perkampungan tersebut. Mungkin teman-teman bisa tahu daerah Tangga Buntung di sana itu kan sangat serem ya di Palembang. Lalu setelah saya pulang ke Jakarta hari Minggunya, karena saya tidak bisa menemui orang tersebut, akhirnya saya kembali lagi ke Jakarta pada hari Minggu sore tanggal 2 April. Setibanya saya di Jakarta itu saya menuju langsung pulang ke rumah yang ada di Kebayoran, karena memang saya mau bertemu dengan adik saya untuk ada hal yang mau saya bicarakan. Jadi saya janjian ke sana, ya udah buka puasa bareng sama adik saya. Tapi setelah itu saya menyuruh staf saya untuk mengambil satu barang. Dan dia melihat di depan pagar luar situ ada melihat 3 orang yang mencurigakan, berbadan tegap, rambutnya panjang, gondrong, dan seperti orang intel gimana sih gitu loh. Tapi karena saya tidak pernah melihat, jadi saya kurang tahu seperti apa. Tapi laporan Nindi ke LPSK ditanggapi nyinyir seterunya Nikita Mirzani, artis sensasional yang sempat masuk penjara berkat laporan Dito di Polres Serang, Banten ini, menyindir jika aksi Nindi merupakan bentuk playing victim alias pura-pura terzolimi. Dengan caranya yang amat pedas, lagi-lagi Niki menguliti kepribadian Nindi. Nindi Ayunda, si muka kotak, gimana rasanya diteror? Dulu gue diintimidasi, diteror banyak temen-temen gue, Dea, Diol, anak gue yang lagi main. Lu suruh ngelaki lu tuh, si Dito Mahendra tukang tipu itu tuh, ya, yang cuma dibayar 1,5 sampai 3 juta buat neror rumah gue, nyoret-nyoret rumah gue, teror temen-temen gue, kakak gue Kak Fitri. Sekarang lu rasain lu langsung diteror, lu langsung sama anggota itu. Itu dan pengancaman itu, teror itu terjadi dari pukul 10 malam sampai jam 7.30 pagi. Saya tuh benar-benar tidak tidur sama sekali, dalam keadaan capek, baru pulang dari luar kota. Saya menemui seseorang tapi juga tidak bisa saya temui. Akhirnya saya pulang ke Jakarta, mendapatkan perlakuan seperti itu juga. Yang mengejutkan, selain terseret kasus sang kekasih, belakangan Nindi malah dirumorkan sudah menikah secara siri dengan Dito. Mantan istri para Sandi Harsono ini bahkan disebut Niki sudah jauh menjalin hubungan dengan Dito setelah kasus penyekapan terhadap asistennya sempat mencuat di Polres Jakarta Selatan. Lantas bagaimana Nindi menghadapi ujian dan reputasi berat ini? Ketemu sama gua, jangan harap lepas lo. Nindi Ayunda, ngapain lo ke Mabes sebagai istri istrinya Dito Mahendra? Udah ngaku lu sekarang istri sirinya.
Dan saya sudah mendapatkan data-datanya. Orang itu pada malam itu di ketuanya itu adalah inisialnya HS, pangkatnya letkol, satuannya infanteri. Jadi mereka melakukan hal itu kepada saya sendiri juga bingung. Saya ini kan warga sipil. Kalaupun saya melakukan tindak kriminal yang harusnya yang menjalankan itu adalah polisi gitu loh, bukan oknum dari TNI gitu. Akhirnya saya melaporkanlah ke Puspom TNI by phone waktu itu. Akhirnya di Puspom TNI itu mereka datang ke rumah dan melihat keadaan situasi sudah clear, baru saya evakuasi. Ya, konflik antara Nikita dan Nindi memang sudah bukan barang baru. Kedua sosok ini terkesan perang gengsi hingga sengit saling melaporkan polisi demi memenuhi kekesalan masing-masing. Tak ayal jika perseteruan ini diperkirakan awet, apalagi antara keduanya sama-sama sudah jauh terlibat saling lapor polisi. Nikita memberikan contoh untuk semua manusia yang ada di Indonesia Raya khususnya ya. Kalau kalian benar, kalian jangan takut untuk speak up selagi itu ngomong tentang kebenaran. Yang mudah-mudahan dengan contoh yang sudah Niki berikan, rakyat Indonesia, khususnya rakyat kecil, jangan pernah takut untuk menegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh.